Halo semuanya, kembali lagi bersama Safari Kampus Indonesia dari edukator.id episode kelima. Seperti biasa, Safari Kampus Indonesia ini adalah tempat untuk kita saling tahu, mencari tahu terkait kampus-kampus yang Indonesia, biar yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu jadi lebih paham. Dan di episode kelima ini, kita kedatangan narasumber yang gak kalah keren dari episode sebelumnya. Dari manakah narasumber yang akan berbicara dengan kita berbincang-bincang terkait kampus Indonesia kali ini? Yuk kita lihat dulu video profilnya berikut ini. Pendidikan merupakan salah satu pondasi kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan, maka berpengaruh pada sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Oleh karena itu, kami hadir menjadi sekolah vokasi yang terdepan dan berkelas internasional dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi terapan yang unggul dan berkarakter kewirausahaan pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Selamat datang di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor merupakan salah satu pendidikan vokasi di Indonesia yang pertama kali berdiri pada tahun 1979 dengan nama Program Diploma Institut Pertanian Bogor. Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang dinamis, terjadi perubahan-perubahan sebagai upaya menjamin mutu proses pendidikan dan pengajaran, serta telah ditetapkan sebagai badan hukum milik negara hingga pada tahun 2017 bertransformasi menjadi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor berada di tengah kota Bogor, yang menjadi lokasi sangat strategis yang ditunjang dengan berbagai fasilitas bagi pengajaran serta pelatihan. Meliputi 4 gedung kampus, diantaranya Kampus Cilibende, Kampus Gunung Gede, Kampus Baranang Siang, Kampus Sukabumi. Tentu, penyediaan berbagai macam fasilitas guna menciptakan insan terdidik yang unggul, profesional, dan berkarakter kewirausahaan di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Saat ini, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor memiliki 17 program studi. Di antaranya, program studi komunikasi, menghasilkan tenaga ahli media yang memiliki keterampilan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, serta mampu menangani teknik-teknik produksi pada bidang komunikasi. Program studi ekowisata, menghasilkan tenaga ahli media yang terampil dan handal dalam bidang rekreasi alam dan ekowisata dengan dasar konservasi sumber daya alam. Program studi manajemen informatika, menghasilkan tenaga ahli media yang memahami konsep pemrograman dan teknologi informasi serta terampil menangani sistem informasi manajemen, perangkat komputasi ilmiah, multimedia, dan jaringan komputer. Program studi teknik komputer, menghasilkan tenaga ahli media yang memiliki kemampuan perekayasaan perangkat keras berbasis komputer, pengelolaan jaringan komputer, pemeliharaan sistem komputer, serta berjiwa kewirausahaan dan berakhlak mulia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. Program studi supervisor jaminan mutu pangan, menghasilkan tenaga ahli media yang kompeten dalam bidang supervisi kegiatan pengelolaan, pengendalian mutu dan keamanan pangan, termasuk di dalamnya analisis mutu fisik, kimia, sensori, dan mikrobiologi pangan. Di industri pangan untuk skala kecil, menengah, maupun besar. Program studi manajemen industri jasa makanan dan gizi, menghasilkan tenaga ahli media yang tangguh, unggul, memiliki keterampilan tinggi di bidang manajemen industri jasa makanan dan gizi. Program studi teknologi industri benih, menghasilkan tenaga ahli media yang berintegritas tinggi, memiliki jiwa wirausaha dan berkompeten dalam kegiatan industri benih tanaman tropika. Program studi teknologi produksi dan manajemen perikanan budidaya,
menghasilkan tenaga ahli madya dan wirausaha yang kompeten dalam memproduksi produk perikanan budidaya, baik pembenihan maupun pembesaran, termaksud menangani pengadaan sarana produksi dan hasil panen. Program studi teknologi dan manajemen ternak menghasilkan tenaga ahli madya yang terampil dan mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang memadai untuk menangani kegiatan-kegiatan di bidang peternakan, berjiwa wirausaha tangguh dan mandiri yang mampu berusaha dalam bidang peternakan. Program studi manajemen agribisnis menghasilkan wirausaha dan atau manajer lini pertama yang mampu mengelola agribisnis secara profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Program studi manajemen industri menghasilkan tenaga ahli madya di bidang perencanaan dan pengendalian produksi yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh industri manufaktur dan jasa. Program studi analisis kimia menghasilkan tenaga ahli madya di bidang analisis kimia yang berdaya saing tinggi pada perekonomian global. Program studi teknik dan manajemen lingkungan menghasilkan tenaga ahli madya yang terampil dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari berbagai kegiatan di bidang pertanian, pertambangan, industri, dan energi. Program studi akuntansi menghasilkan tenaga ahli madya akuntansi yang terampil dan melaksanakan pekerjaan akuntansi, perpajakan, dan pengauditan baik secara manual maupun menggunakan teknologi. Program studi paramedik veteriner. Program studi ini hadir untuk mengakomodasi kebutuhan akan adanya tenaga ahli madya di berbagai bidang kesehatan hewan, produk asal hewan, dan bidang terkait lainnya. Program studi teknologi dan produksi manajemen perkebunan menghasilkan tenaga ahli madya yang dapat menjadi pengelola di bidang pertanian secara umum dan dapat berwira swasta di bidang pertanian. Program studi teknologi produksi dan pengembangan masyarakat pertanian menghasilkan tenaga ahli madya yang menguasai teknik budidaya pertanian dan mampu mendistribusikan ke masyarakat sehingga dapat menjadi inovator dalam produksi pertanian serta berjiwa wirausaha. Selain menyelenggarakan program pendidikan bergelar, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor melakukan kegiatan penelitian, pelatihan, dan pengabdian masyarakat yang berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Lulusan-lulusan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor tentu dapat menyerap kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri melalui link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, serta peningkatan sumber daya manusia dapat tercipta dengan baik. Untuk mendukung hal tersebut, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor telah menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan industri seperti berikut. Kerjasama ini menjadi langkah nyata Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor mewujudkan terciptanya link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri dan dunia kerja. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor telah meraih berbagai prestasi dari bidang akademik maupun non-akademik, baik di kancah nasional maupun internasional. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, tangguh, terampil, dan berkualitas. Nah, itu dia nih. Ternyata narasumber kali ini itu berasal dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Dan siapa sih ya? Makin penasaran aja nih. Kita lihat tadi video profilnya dan ternyata wow gitu. Apakah narasumbernya juga nggak kalah wow dengan tempatnya belajar?
Ini dia kita tampilkan terlebih dahulu CV dari pembicara kita pada kali ini. Nah, ini dia pembicara yang akan ngobrol sama kita di episode kelima ini, yaitu Kak Abi Muhammad Rafdi, atau lebih dikenal dengan nama Kak Abi. Kak Abi ini adalah mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor di Sekolah Vokasi, tepatnya jurusan Industrial Management of Food Service and Nutrition. Nah, siapa sih ya Kak Abi ini? Kak Abi ini adalah mahasiswa dari angkatan tahun 2019 dan Kak Abi ini adalah ketua BEM dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Wah, keren banget nih. Kak Abi ini juga aktif dalam organisasi yang lain, yaitu menjadi anggota dari Indonesia Risk Management Professional Associations atau IRMAPA sejak tahun 2021 sampai saat ini. Selain itu, Kak Abi juga ikut serta dalam kegiatan penyuluhan edukasi pentingnya konsumsi sayur dan buah pada masa pandemi dan juga menjadi panitia masa pengenalan kampus mahasiswa baru pada tahun 2020. Selain itu, Kak Abi juga memiliki beberapa sertifikasi, yaitu ada Qualified Risk Management Officer dan juga Lead ID for Campus Leader Batch 1. Wah, keren banget nih pembicara kita kali ini. Daripada kita lama-lama, mending kita langsung tanya-tanya langsung ke Kak Abi terkait sekolah vokasi dan kita mengulik lebih dalam. Halo Kak Abi. Halo Chandra dan teman-teman semua. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Siap. Apa kabar Kak Abi? Alhamdulillah nih kabarnya baik, sehat selalu, dan juga tetap prima ya menjalankan aktivitas di masa pandemi ini. Mantap, memang harus prima terus ya Kak, biar Iya. kita sehat terus nih. Sehat. Oh iya, ngomong-ngomong Kakak, ya kalau ngomong Kakak sekarang lagi di mana nih Kak? Kebetulan sekarang lagi menjalankan aktivitas ini ya, praktik kerja lapangan. Kebetulan sekarang lagi di daerah kampus, di daerah Bogor sendiri. Oh, lagi di daerah kampus. Oke. Oke nih Kak, tadi kan di awal kita udah lihat video profilnya dan juga CV dari Kak Abi nih ya. Kita itu penasaran loh Kak, kenapa sih Kak Abi itu tertarik sama sekolah vokasi IPB? Oke, boleh nih. Makasih banyak Chan buat pertanyaannya. Jadi sedikit cerita ya teman-teman semua. Jadi kenapa sih gua itu milih sekolah vokasi IPB sebagai tempat untuk berkembang dan belajar gitu ya. Nah, jadi sekolah vokasi IPB ini pertama kita masuk dulu ya ke pendidikan vokasi. Nah, pendidikan vokasi ini secara garis besar adalah pendidikan terapan yang memang kita belajar mengenai ilmu-ilmu lapangan secara langsung gitu. Jadi di saat nanti kita kerja nih misalnya di dunia lapangan, misalnya di dunia industri. Kalau saya kan industri makanan nih. Nah, jadi di industri makanan itu tentunya kan ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan ya. Dari mulai gimana cara kita kerja di lapangan, gimana caranya memang alur kerjanya, gimana cara pertama kali masuk kerjanya bahkan. Nah, itu di pendidikan vokasi itu semua hal-hal itu dipelajari, teman-teman. Nah, terus kenapa saya tertarik di sekolah vokasi IPB? Karena memang sekolah vokasi IPB ini memiliki kurikulum yang memang berhubungan dengan kewirausahaan, pertanian, kelautan, dan juga biotropical science ya. Nah, di mana memang fokus-fokusnya di saat memang kita pendidikan vokasi yang memang kita dilatih sebagai seseorang yang memang lapang banget gitu, praktisi banget. Namun di sini juga kita diberikan sebuah ilmu-ilmu tambahan berupa ilmu kurikulum wirausaha. Dalam artian di saat kita memang tidak ingin bekerja di dunia industri, kita bisa bekerja langsung menjadi seorang wirausahawan karena memang kita udah dipelajarin dasar-dasarnya. Dari mulai dasar-dasar wirausaha, dasar-dasar manajemen keuangan, terus dasar-dasar ilmu manajemen dasar pun memang dipelajari di tiap program studi yang memang ada di sekolah vokasi IPB. Nah, maka dari itu memang sekolah vokasi IPB ini salah satu pilihan yang apa ya, yang tepat banget nih buat teman-teman untuk belajar mengenai ilmu-ilmu terapan karena hakikatnya di saat teman-teman terjun gitu di dunia kerja itu teman-teman perlu tahu nih situasi lapangannya seperti apa, cara kerjanya seperti apa dan lain-lain. Nah, pendidikan vokasi ini adalah pendidikan yang cocok banget buat teman-teman untuk melakukan hal-hal tersebut dan teman-teman ingin terjun di lapangan secara langsung di dunia kerja dimanapun itu. Mungkin seperti itu Chandra alasannya kenapa saya memilih untuk bergabung di sekolah vokasi IPB. Oke, wah ternyata kompleks banget nih. Ternyata sekolah vokasi itu detail banget ya, sampai ke manajemennya juga dipelajari gitu kan.
Oh iya, ngomong-ngomong soal tadi kan kakak sedikit menyinggung tentang jurusan ya kak. Nah di sekolah vokasi itu ada berapa jurusan sih kak? Kalau boleh tahu? Oke, Chan. Kalau di sekolah vokasi IPB ini yang menariknya mereka emang ada 17 jurusan, Chan. Yang pertama ada komunikasi, ekowisata, manajemen informatika, teknik komputer, supervisor jaminan mutu pangan, manajemen industri, jasa makanan dan gizi, ada juga teknologi industri benih, ada teknologi produksi, manajemen perikanan dan budidaya, teknologi dan manajemen ternak, manajemen agribisnis, manajemen industri, analisis kimia, terus ada juga teknik dan manajemen lingkungan, akuntansi, paramedik veteriner, teknologi dan manajemen produksi perkebunan, dan juga teknologi produksi pengembangan masyarakat pertanian. Jadi ada 17 program studi yang tadi saya sebutkan, dan kebetulan semua program studinya tuh yang menarik itu ada kata manajemennya, di mana memang kita belajar mengenai manajemen dari mulai usaha tersebut kayak gimana, dan juga kita belajar mengenai detail-detail gimana cara kita membangun usaha di bidang tersebut. Seperti yang tadi dijelaskan mungkin ya di company profile sekolah vokasi IPB, ada kata wirausaha. Nah itu bukan cuma sebagai gimmick aja gitu. Tentunya di dalam kurikulumnya juga ada gitu, kurikulum yang mempelajari wirausaha secara langsung, biar kita memang nanti terjun langsung di dunia wirausaha pun bisa gitu. Nah mungkin itu. Oh gitu. Wih, mantap ya 17 jurusan ya. Banyak banget itu kak. Iya, Banyak banget banyak banget. dan iya makanya dan kaget loh, 17 jurusan gitu. Dan ternyata tuh semuanya ada manajemennya, ada wirausahanya. Jadi Iya, benar-benar manfaat banget ya buat anak-anak muda sekarang gitu kan, belajar wirausaha dengan pembekalan manajemennya, dan itu tuh nggak hanya di jurusan tertentu ya kak, di iya semua betul. jurusan ini kerennya. Di semua Oh ya jurusan. kak, dari 17 jurusan itu nih, jurusan yang peminatnya tuh paling banyak nih, atau mungkin ya tiap tahun tuh selalu di ranking satu lah dengan pendaftar yang terbanyak, keketatan masuknya yang paling ketat, itu jurusan apa kak? Oke. Untuk jurusan-jurusan yang paling banyak peminatnya itu ada diduduki sama komunikasi sama manajemen agribisnis tentunya. Karena mereka secara apa ya, tahun ke tahun mereka ada kurang lebih dari 5 kelas besar gitu, 5 kelas besar di tiap tahunnya gitu. Karena program studi yang lain memang ada gitu, tapi kadang cuma 2 kelas dan juga 1 kelas. Nah ini komunikasi dan manajemen agribisnis ini memang yang paling banyak gitu, mereka sampai menyediakan slot untuk 5 kelas untuk tiap tahunnya, seperti itu. Mungkin buat keketatan pun untuk program studi yang paling ketat mungkin ada ya program studi gizi dan analisis kimia. Jadi kalau misalnya manajemen industri jasa makanan dan gizi itu, kalau tahun saya kalau nggak salah itu pendaftarnya 1.300 dan yang keterima itu cuma kurang lebih 60 orang aja. Nah kalau misalnya analisis kimia pun serupa gitu. Jadi ya tingkat keketatannya seperti itulah, dari mulai yang tadi berarti ya berapa ya perbandingannya ya? Dari mulai 1.300 banding 60 lah ya. Kayak gitu kurang lebih. Wow, 60 dari 1.300. Mantap banget sih itu, Kak. Itu bener-bener, um, wah, ketat banget sih. Perbandingannya berapa berarti ya? 60 dari 1.300. Hampir, berapa? Aduh, 0,6 ya kayaknya, 0,6. 0,6 ya? Iya, berarti. Wow, mantap banget ya. Oh ya, Kak, Kakak kan berarti ini Kakak masuk 2019 ya, Kak? Ya, betul. Masuk 2019. 2019, sekarang 2021. Berarti kakak semester 5. Iya, betul. Wah, berarti kakak udah sempat offline ya, Kak? Udah sempat, alhamdulillah. Udah. Aduh, ini saya yang ya angkatan 2020 yang full online, belum ngerasain offline. Aduh, em, boleh cerita nggak sih, Kak? Mungkin ya termasuk dari saya sendiri yang ya online terus, mungkin dari teman-teman juga ada yang sama nasibnya saya sama saya, atau mungkin satu angkatan juga dengan kakak atau mungkin lebih atas. Bisa cerita nggak sih, Kak, pengalaman kuliah di SWIPB khususnya di offline, di masa offline sebelum ada pandemi, dan juga di masa pandemi itu seperti apa gitu, mungkin adakah yang beda gitu kan dari yang univ-univ yang lain kah, atau mungkin sama, atau mungkin gimana deh, mungkin pengalaman dari kakak sendiri. Oke, siap kan.
Mungkin saya ngejelasin ini aja ya, dari prodi saya aja ya, mungkin secara khusus biar mungkin tergambarkan gitu ya. Iya Kak, dari jurusan Kakak aja kan yang paling dekat dengan Kakak. Oke, siap kan. Nah, jadi kalau misalnya dulu kita perkuliahan secara offline ya di awal-awal. Kalau misalnya di sekolah vokasi IPB itu sendiri, di awal tuh ada yang namanya matrikulasi. Nah, matrikulasi ini adalah sebuah apa ya, sistem prakuliah lah ya sebelum masuk perkuliahan selama kurang lebih itu satu atau 2 bulan kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi. Nah, jadi itu tuh ada 2 mata kuliah yang memang kita laksanain selama 1 sampai 2 bulan itu gitu. Jadi kita kuliah misalnya di hari pertama aplikasi komputer, di hari kedua itu misalnya ini dasar-dasar ilmu gizi. Nah itu di tiap harinya gantian tuh mata kuliah 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan itu apa ya? Jadi sistem percobaan perkuliahan. Jadi kita ngedapetin dulu nih experience-nya seperti apa gitu di 2 mata kuliah itu. Kalau misalnya pendaftarnya dari USMI gitu ya, ada jalur yang namanya USMI, ada jalur yang namanya reguler kan, jalur biasa. Nah yang USMI ini mendapatkan kesempatan itu matrikulasi. Nah di saat perkuliahan offline itu ya teman-teman, kadang kita tuh disajikan dengan memang praktisi banget nih sekolah vokasi nih. Kalau misalnya di jurusan saya itu manajemen industri jasa makanan dan gizi. Nah, ini hubungannya sama tata boga, hubungannya sama juga gizi gitu. Jadi ilmu tata boga sama ilmu gizi itu disatuin jadi satu gitu. Jadi manajemen industri jasa makanan dan gizi. Nah, di sini kita belajar nih tentang gimana caranya mengolah hidangan yang baik gitu. Jadi seolah-olah kelas tata boga biasa lah ya. Jadi di saat kita masuk perkuliahan, di tiap minggunya ada 3 kali pertemuan di mana kita memang harus memasak hidangan gitu. Ada mata kuliah yang memang dasar-dasarnya masak gitu, dari mulai hewani, nabati, sampai dekorasi hidangan gitu. Jadi kita belajar mengenai gimana caranya masak hidangan yang baik, gimana dari awal lah ya, dari mulai motong-motong hidangannya seperti apa, cara motong yang baik seperti apa, terus juga cara ngolah hidangan ini gimana gitu kan, ada banyak banget dari mulai memasak tuh ada saute, ada juga gimana deep fry sama shallow frying dan lain-lain gitu. Dan di sana kita mempelajari semua masakan-masakan tuh gimana cara masaknya agar lebih baik gitu. Nah, tentunya yang menarik di sekolah vokasi IPB ini basis dari masaknya itu kita kayak master chef bener-bener nih. Jadi kita dikasih jeda apa ya, timeline waktu misalnya 90 menit kalian harus udah selesai masak gitu. Nah, itu tiap 10 menitnya diingetin kita masak kayak gini. Terus di saat itunya jadi dosen-dosen kita tuh mantau dari apa ya, section gitu. Kalau misalnya memang ada kesalahan, kita langsung dikasih tahu, itu misalnya kentangnya belum dikupas tuh. Wah, terus kayak misalnya, wah ininya belum digoreng nih dan lain-lain gitu. Jadi menariknya tuh tegangnya ada di sana gitu. Diingetin waktunya, terus kita diingetin salahnya di mana dan lain-lain. Kalau misalnya emang ada yang salah langsung dikasih tahu di sana juga gitu. Kadang panik juga di 10 menit dikasih tahu ada sebuah kondimen yang salah gitu kan. 10 menit lagi, wah kamu itu dagingnya terlalu mentah tuh. Nah itu kadang suka memacu adrenalin juga kadang nih, perkuliahan offline kayak gitu. Nah mungkin perkuliahan offline kayak gitu ya, jadi kita masak langsung, terus ngedekorasi hidangannya langsung, kita belajar nih ilmu-ilmu garnish, di mana garnish ini adalah, misalnya kalau kalian di restoran ya, kadang di piring itu ada tuh dari tomat, dari wortel, ataupun dari ketimun gitu. Jadi ada dekorasi-dekorasi hidangan untuk mempercantik piring lah ya, di mana itu tuh menambah nafsu makan orang-orang juga yang nantinya akan dihidangkan gitu. Nah, mungkin untuk perkuliahan offline di prodi saya kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk online-nya ya, kalau online di sekolah vokasi IPB sendiri ada yang namanya apa ya? E-learning lah ya namanya. Kalau nggak salah namanya tuh jadi kita punya sebuah platform sendiri nih. Jadi di mana kita tuh setiap ujian, setiap menjalankan tugas, setiap mengumpulkan tugas, itu kita nggak lewat Google Form. Tapi ada namanya Evieta gitu. Nah, Evieta ini sebuah website sendiri dari Sekolah Vokasi IPB yang memang kemarin di saat kita online tuh langsung ada gitu websitenya. Karena dulu kita make dari IPB yang nyatu, tapi sekarang kita make server sendiri namanya Evieta. Nah, di sana ada banyak banget nih bentuk kuis-kuis dan juga gimana cara kita ngumpulin tugas. Tentunya yang membuat menarik Evieta ini adalah bentuk kuisnya gitu. Jadi di tiap kuis, di tiap ulangan kita nggak cuma kita ulangan kayak ABCD aja ataupun esai aja gitu. Ada yang bentuknya kita main ular tangga. Ada yang bentuknya kita ngedrag tulisan. Ada bentuknya kita menjodohkan. Dan ada juga bentuknya bahkan kita main
games yang emang benar-benar games gitu, tapi tentunya esensinya tetap sama, ada soal-soalnya, ada jawaban-jawabannya, cuma memang metodenya aja yang berbeda gitu. Nah, dibuat seasik semenarik itu, dipulas dan diolesi dengan hal-hal yang menarik itu, tujuannya adalah biar si mahasiswa-mahasiswa ini nggak bosan gitu ngisi soal yang memang soal-soal formal, jawaban cuma ABCD aja gitu kan. Kadang orang-orang suka lelah dan gundah gitu ngelihat tulisan-tulisan, dan juga kita layar kaca dan laptop gitu. Mungkin Chandra juga ngalamin ya, 8 jam kita ngelihat layar laptop gitu kan, aduh kesel banget gitu. Nah, kadang sekolah vokasi itu menyajikan hal kayak gitu biar menarik aja gitu. Nah, mungkin gitu ya experience kita di saat perkuliahan offline, di saat perkuliahan online selama di sekolah vokasi IPB. Wow, saya terkesima, Kak. Bener. Dari cerita yang waktu offline gitu kan, ada masa kayak simulasi master chef. Habis itu yang online-nya juga metodenya tuh dikemasnya itu benar-benar asik gitu. Kita yang denger aja tuh benar-benar, wah kebayang nih asik banget nih kelas gitu kan. Apalagi yang offline tadi, wow, kayak benar-benar mungkin nanti lulus bisa langsung ikut master chef aja, Kak. Kan udah biasa ini, udah biasa simulasi. Bisa tuh kayak dicoba Bisa nanti. ya kayaknya ya, Kak. Coba aja besok, Kak. Oh iya, terkait kelulusan nih, Kak. Sebenarnya tuh apa sih yang bikin sekolah vokasi ini tuh dia beda terkait prospek kerjanya nanti? Gimana sih dia bisa mungkin penyaluran kah atau gimana prospeknya, mungkin lowongannya banyak atau mungkin bahkan di guide langsung nih sama perusahaan tuh gimana ya, Kak, kalau dari prospek kerjanya sendiri? Oke. Mungkin ngejelasin sedikit ya terkait prospek kerja sekolah vokasi IPB. Atau sekolah vokasi secara umum mungkin ya. Jadi gini teman-teman, untuk pendidikan vokasi sendiri kan emang kita disiapin nih untuk dunia kerja gitu. Jadi pendidikan vokasi itu intinya link and match dari mulai dunia usaha, dunia industri atau DUDI ke si sistem pendidikan sekolah yang memang secara formal diadakan oleh kampus-kampus gitu. Nah, di sini jadi pada intinya prospek kerjanya adalah alur berpikirnya sekolah vokasi itu gini. Si industri ini tuh mau si apa ya, sumber daya manusia yang kayak gini. Nah, sekolah vokasi ini hadir untuk menjawab pertanyaan itu, pertanyaan industri-industri. Nah, makanya program studi di sekolah vokasi itu disesuaikan sama industri yang membutuhkan. Misalnya, komunikasi. Komunikasi ini dibutuhkan oleh industri-industri, misalnya bidang entertainment, kayak misalnya event organizer dan lain-lain, tentunya kan butuh tiap tahunnya tuh. Nah, makanya dibuatlah program studi komunikasi. Terus juga manajemen industri jasa makanan dan gizi, misalnya. Itu dibutuhkan oleh cook yang misalnya di hotel kan ya, mereka ada koki nih. Nah, si cook ini dibutuhkan pasti ada gitu di tiap hotel-hotel dari Sabang sampai Merauke kan banyak banget hotel-hotel yang tentunya membutuhkan tenaga ahli gimana caranya mengolah hidangan dengan baik gitu kan, karena memang basis-basis skillnya memang dibutuhkan dari sana. Nah, terus berbicara tentang prospek kerja nih teman-teman. Jadi ada beberapa program studi dari sekolah vokasi yang memang menyajikan sebuah sertifikasi kompetensi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, jadi di dalam dunia kerja itu sekarang ya, jadi orang-orang kerja industri-industri itu ngelihat apa sih dari seorang sosok manusia tuh. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, jadi yang pertama itu adalah pengalaman kerja ya, pengalaman kerja, sama yang satu lagi adalah sertifikasi kompetensi. Dan pendidikan tentunya juga ada gitu. Tapi di sini yang paling menonjol gitu ya, di dunia industri-industri yang memang praktisi lapangan itu yang dibutuhin tuh 2 skill ini gitu. Jadi pengalaman kerja sama yang pertama ini sertifikasi kompetensi yang memang dikeluarkan oleh lembaga resmi kayak LSP dan juga BNSP dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi di sekolah vokasi ini menghadirkan keduanya gitu. Nah, jadi di setiap program studi tentunya ada yang namanya praktik kerja lapangan, di mana kita memang terjun langsung ke lapangan secara langsung gitu. Misalnya saya di program studi manajemen industri jasa makanan dan gizi ya, di mana saya ini terjun langsung ke dunia perhotelan gitu. Jadi semester 5 ini kebetulan saya lagi program PKL ya di Hotel Amarosa Bogor, di mana memang di sana kita langsung terjun ke lapangan. Jadi kita tahu nih ngetres gimana dunia kerja yang sesungguhnya gitu. Kayak misalnya di hotel itu kan memang ada, kita menyajikan makanan-makanan untuk pelanggan-pelanggan yang memang menginap di hotel sana. Ada restonya, terus juga ada outdoor-nya dan lain-lain gitu kan. Tentunya ada menu-menu kayak misalnya breakfast, lunch, sama dinner gitu. Nah, kita tahu nih situasi lapangannya kayak gimana, cara kita bekerja gimana. Jadi di saat nanti mungkin kita interview kerja, itu CV-nya kita kelihatan nih, wah
ini udah ada pengalaman kerja, dia training di hotel ini. Terus yang kedua sertifikasi kompetensi. Nah, di akhir semester 6 ini pasti ada yang namanya sertifikasi kompetensi yang memang diadakan oleh lembaga-lembaga yang memang resmi gitu. Contohnya Gizi saya ini dapat sertifikasi kompetensi namanya supervisor chef kalau nggak salah. Nah, si sertifikasi ini adalah sertifikasi untuk acuannya itu kayak gini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak lanjut ke pendidikan vokasi, misalnya teman-teman SMK atau SMA, kalau misalnya di hotel, teman-teman itu jadi namanya daily worker terlebih dahulu nih, teman-teman. Jadi bukan staff, daily worker. Nah, tapi di saat teman-teman ada sertifikasi kompetensi, di saat teman-teman ada pengalaman praktik kerja lapangan, itu teman-teman bisa langsung mendaftar jadi staffnya, jadi koki misalnya langsung gitu. Jadi secara gak langsung pendidikan vokasi ini, sertifikasi kompetensi ini adalah sebuah hal yang memang mengakselerasi teman-teman agar bisa mendapat posisi yang memang benar-benar teman-teman inginkan gitu. Jadi kesejahteraannya dari mulai profit, benefit, dan hal-hal lainnya juga ada gitu. Karena teman-teman dapat diandalkan dan teman-teman memiliki sebuah kualifikasi untuk mendapatkan hal tersebut. Gitu. Nah, mungkin secara gak langsung prospek kerjanya gitu. Udah ada jaminan dari PKL, udah ada jaminan dari sertifikasi kompetensi, dan juga di praktik kerja lapangan itu kadang ada ya beberapa lini di mana teman-teman ini langsung direkrut gitu sama perusahaan-perusahaan terkait. Misalnya saya di Hotel Amarosa Bogor. Nah, dilihat nih kinerja saya di saat training itu bagus. Nah, kadang ada beberapa hotel atau beberapa industri ya yang memang langsung rekrut anak tersebut untuk bekerja di perusahaan tersebut gitu. Jadi prospek kerjanya banyak banget dan dijamin oleh hal-hal yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, mungkin kayak gitu teman-teman gambaran dari sekolah vokasi kenapa memang sekolah vokasi ini link and match sama dunia usaha, dunia industri, dan juga industri membutuhkan banget nih tenaga praktisi dari sekolah vokasi. Wow, iya nggak kalah keren sama yang sebelum-sebelumnya ya, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Memang ini bukan main-main ini. Sekolah vokasi IPB emang keren banget sih, benar-benar keren banget. Prospek kerjanya jelas gitu kan, bahkan ada yang direkrut, terus pengalaman-pengalamannya juga nggak kalah memberikan dampak tersendiri nih bagi mahasiswa. Sama ada sertifikasinya, itu yang wow, benar-benar bakalan berguna banget sih. Oh iya Kak, ini ternyata udah cukup lama ya Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita nanti buka Q&A buat teman-teman yang mungkin ini ingin bertanya juga nih. Pertanyaan terakhir setelah kita ngobrol banyak tadi, mungkin teman-teman yang masih SMA atau mungkin yang udah ancang-ancang pengen masuk universitas atau mungkin institut dan sebagainya, mungkin bisa dikasih tahu Kak caranya biar bisa masuk sekolah vokasi dari IPB sendiri. Oke, terima kasih Chan pertanyaannya. Jadi teman-teman jalur untuk masuk sekolah vokasi itu ada dua teman-teman. Yang pertama ini jalurnya USMI ya. USMI sama jalur reguler yang memang biasa teman-teman masuk. Kalau nggak salah jalur mandiri lah ya, reguler UTMBK namanya. Nah, jadi di USMI ini adalah jalur undangan teman-teman. Jadi jalur undangan yang memang disediakan oleh sekolah vokasi IPB ke sekolah-sekolah tertentu yang memang teman-teman bisa mendaftar gitu. Jadi alur yang pertama adalah coba teman-teman tanyain nih ke sekolah teman-teman, adakah misalnya ke guru BK nih bimbingan konseling teman-teman, tanyain kalau misalnya apakah ada gitu sebuah peluang untuk masuk ke sekolah vokasi IPB jalur USMI gitu. Coba ditanyain. Kalau misalnya ada, teman-teman langsung mendaftar aja ke sekolah vokasi IPB dari jalur USMI, jalur undangan yang memang sudah disediakan oleh sekolah. Tentunya ada seleksi ya teman-teman. Dari sekolah-sekolah memang intinya bersaing lah secara sehat dari mulai Sabang sampai Merauke dengan kalau nggak salah nilai rapot ya teman-teman. Jadi seleksinya itu basisnya nilai rapot sama prestasi yang memang teman-teman dapat dari sertifikat-sertifikat yang ada. Nah, itu untuk jalur undangan yang pertama USMI. Nah, pertanyaannya kalau misalnya teman-teman dari sekolah teman-teman nggak ada nih undangan yang masuk dari sekolah vokasi, itu teman-teman bisa mengajukan ke Humas Sekolah Vokasi IPB dari mulai pihak bimbingan konselingnya untuk mengajukan bahwasannya ada mahasiswa yang ingin mendaftar program USMI di dalam sekolah tersebut. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman nggak terdaftar di sekolah vokasi IPB ngirim undangan. Teman-teman bisa minta undangan tersebut ke sekolah vokasi IPB, ke tim humas sekolah vokasi IPB secara langsung. Yang narah hubungnya ada di website spipbac.id yang memang ada di browser teman-teman langsung search aja spipbac.id, di sana ada narah hubungnya. Nanti tinggal kasih tahu aja deh ke guru BK-nya bahwasannya sekolah vokasi bisa meminta nih untuk link USMI.
Terus yang kedua ada jalur reguler. Reguler ini tentunya basisnya tes ya teman-teman. Jadi ada dua, kalau nggak salah untuk tahun lalu ya, 2 tahun lalu juga. Jadi ada basisnya memakai nilai UTBK, ada basisnya memakai teman-teman tes secara langsung. Tes dengan soal-soal ya, kalau nggak salah soal-soal biasa lah ya, tentang basis-basis yang memang berhubungan sama program studinya ya. Nah, itu teman-teman, jadi ada 2 jalur, USMI sama reguler. Kalau reguler ini bisa makin nilai UTBK sama tes. Kalau USMI ini memakai nilai rapot sama prestasi. Mungkin kayak gitu penjelasannya, Chan, buat gimana cara masuk sekolah vokasi IPB. Oke, catat ya teman-teman nih yang mau masuk ke SW IPB. Oke, karena waktunya udah makin mepet, mungkin kita akan buka satu pertanyaan buat teman-teman yang sekiranya ingin bertanya langsung ke Kak Abi. Boleh izin bertanya, moderator? Oke, silakan Anggita. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggita Fitriani. Izin bertanya kepada Kak Abi. Penasaran sih Kak, apa sih keunggulan dari jenjang vokasi dibandingkan dari jenjang pendidikan yang lain sih Kak? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, Anggita. Menarik nih pertanyaannya. Jadi langsung izin menjawab aja ya, Chan, saya. Iya Kak, langsung aja Kak. Oke, guys. Nah, jadi pendidikan vokasi ini bedanya ya sama pendidikan yang mungkin sarjana ya. Nah, kalau misalnya pendidikan sarjana, perbedaannya yang pertama adalah sarjana ini lebih ke pendidikan teoritis gitu. Teoritis di mana memang kita belajar dasarnya, kita belajar asasnya, kita belajar mengenai hal-hal yang memang berbau teoritikal gitu. Jadi difokusinnya memang ke teoritis dan juga gimana cara kita mengasah pola pikir kita menjadi lebih luas lagi, menjadi lebih bestari lagi gitu. Intinya gimana cara kita agar luas gitu. Nah, pendidikan sarjana itu adalah memetodekan sebuah pendidikan seperti itu. Jadi meluaskan pola pikir agar memang kita bisa menjadi sumber daya manusia yang lebih baik lagi dan juga tentunya memiliki ilmu-ilmu yang terus bisa kita kembangkan. Sedangkan sekolah vokasi ini berbeda, teman-teman. Sekolah vokasi ini adalah ilmu yang memang ilmunya terapan. Jadi ilmu lapangan yang memang dilakukan di saat kita menjadi sebuah tenaga kerja di dalam dunia industri. Kayak yang tadi misalnya manajemen industri jasa makanan dan gizi, belajar cara teknik masak dari mulai cara memotong dan juga cara penyajian gitu loh. Nah, terus misalnya komunikasi, belajar tentang event organizer, teknik komputer, belajar mengenai hardware komputer, gimana caranya merancang sebuah hardware menjadi sebuah sistem. Terus manajemen informatika, belajar mengenai sebuah software dan jaringan, di mana software dan jaringan ini berhubungan sama misalnya coding dan lain-lain gitu. Nah, kita belajar langsung ilmu-ilmu terapan yang memang berhubungan nanti di dalam dunia kerja yang memang ilmu itu tuh bakal dipakai gitu di dunia kerja dan kita mempelajari secara langsung. Jadi pas di dunia kerja, kita nggak kaget nih. Jadi vokasi itu khusus. Kita belajar mengenai misalnya kita mau ngelamar jadi seorang koki. Nah, kita belajar tentang kokinya. Kita mau belajar sebagai seorang misalnya yang tadi misalnya event organizer di salah satu misalnya channel TV. Nah, kita dipelajari di sana sebagai event organizer itu seperti apa gitu. Nah, di prodi-prodi lain pun sama, kita belajar mengenai ilmu-ilmu yang memang sudah dipersiapkan di posisi tertentu dan juga dipersiapkan di bidang ilmu disiplin tertentu yang memang langsung nanti kita terjun ke dunianya gitu. Nah, langsung bedanya lagi adalah kurikulum. Kurikulumnya ini disesuaikan sama industri. Jadi bukan kita ngebuat kurikulum sendiri yang disesuaikan sama misalnya visi misi yang ada, idealisme yang ada, enggak. Tapi kurikulum kita memang disesuaikan sama kebutuhan industri. Kalau misalnya memang industri tidak membutuhkan, kurikulumnya enggak akan ada gitu. Meskipun memang itu ilmu yang penting, tapi lebih memprioritaskan tentang bagaimana link and match terkait pendidikannya, kurikulumnya dengan industri-industri yang sekarang masih berjalan, industri-industri yang masih populer, industri-industri yang memang masih membutuhkan banyak sekali tenaga kerja agar memang menghasilkan tenaga ahli media yang terampil, tenaga ahli media yang memang benar-benar bisa mengerti praktisi lapangan secara langsung. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu perbedaan dari pendidikan S1 sarjana sama pendidikan kalau misalnya vokasi itu ada sarjana terapan ya D4 sama ahli media D3 ya. Itu mungkin perbedaannya. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ya, kita. Oke, jadi tadi sempat
ke notis. Mungkin kalau tingkat sekolah menengah atas tuh SV itu SMK, terus sarjana itu SMA ya, Kak? Iya, betul. Bisa. Kurang lebih seperti Oke. itulah pembelajaran. Oke, dapat nih sekarang poinnya. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan sedih banget nih ini penghujung acara. Sebelum kita akhiri acaranya, ada persembahan dari kami untuk Kak Abi karena sudah berbagi pengalaman, sharing-sharing sama kita. Kita akan berikan penghargaan kepada kakak, yaitu sertifikat. Ya, Kak, mungkin dari kami hanya bisa memberikan sertifikat ini, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kakak. Amin. Terima kasih banyak ya, Kak, untuk kesempatan dan pengalaman sharing-sharing yang keren banget. Oke, sama-sama. Dan makasih juga nih buat teman-teman edukator.id ya. Buat kesempatannya, sharing-sharingnya, udah menyediakan ruang untuk memberikan sebuah sharing nih. Makasih banyak buat teman-teman semua. Dan semoga sukses. Amin. Oke, teman-teman, karena ini sudah selesai acaranya, dan dari kami Edukator.id juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan jangan pernah bosan ya, karena di episode selanjutnya kita akan bincang-bincang lagi dengan narasumber-narasumber dari kampus-kampus yang ada di Indonesia yang nggak kalah keren, dan yang pastinya akan menambah insight baru buat teman-teman, gitu ya, Kak. Setuju banget nih kayaknya. Oke, mungkin karena sudah cukup kita bincang-bincang pada episode 5 kali ini. Saya Vina Chandra Mulyana dari Edukator.id dan Kak Abi dari Sekolah Vokasi Institut Pendidikan Bogor. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!